Pergub ini itu ada perintah ya. Kebetulan pemerintah Kementerian Perdagangan seperti tidak ada persoalan. Yang jadi persoalannya apakah kita patuhi atau tidak? Itu aja. Karena dari pasal 7 ini kalau saya lihat itemnya sudah jelas. Nah bagi kita yang seperti itu apa nih? Indomaret ikut tidak item-item yang tertuang di pergub ini. Itu aja persoalannya. Saya pikir kalau kita ikuti semua ini, kita juga tidak bisa melakukan keberatan karena semua persyarat sudah terpenuhi. Yang jadi persoalannya kan ada yang tidak dipenuhi. Misalnya kita membangun atau mendirikan ini menurut peraturan di sini, tetapi kita tidak melakukan itu, kita tahu di tempat lain. Nah ini yang jadi persoalan hukumnya. Nah pertanyaan saya, apakah ini persyaratan ini dicek nggak ini? Dicek nggak ini? Itu paling penting. Dan dilakukan nggak ini? Nah setelah dicek lapangan, siapa yang berhak ini diceknya? Siapa yang berhak diceknya? Dinas Koperasi. Nah dicek nggak ini? Ini kan ada lintas, jalan lintas. Kalau ini tidak ada persoalan bagi saya. Pergub ini jelas sebagai payung hukum. Nah tempat segala macam persyaratan yang lain yang tertuang dalam ini dicek nggak? Kalau dicek, apa tidak jadi persoalan? Silakan. Baik, jadi yang maksud Pak Yuswari, pergub ini tidak ada perusahaan, ada perubahan tidak masalah. Sejauh itu ada dasarnya. Baik. Ya jadi persoalan, ketika sebuah rekomendasi dilahirkan, titik awal titik rekomendasi itu ada di sebuah di tempat A, nyatanya pesannya tempat B, ini persoalan. Lihat persoalannya. Ini persoalan. Nah, ini saya tanya dulu sama Pak Camat. Pak Camat merekomendasi itu di mana, dusun mana? Kalau di dusun di Desa Kuadu itu di bawah itu tinggi Sungai Kampar kan dusun 1, ke atasnya lagi dusun 5. Jadi dusun 5 sebetulnya rekomendasi ini dusun 5 nih Pak, bukan dusun 1. Kalau di dusun 1 rekomendasi sekarang kan dusun 1 Pak, itu salah. Kalau di tempat sekarang dusun 5. Di dusun 1 itu Pak tambah lebih parah lagi masalahnya Pak, karena memang di kampung betul. Betul tak? Betul Pak. Nah, kalau dusun 1 malah lebih parah lagi Pak, itu di tengah kampung. Kalau ini Jalan Tambusa ini Pak. Jadi karena ada kesalahan kemarin, kepala desa nampaknya sudah memperbaiki dijadikan dusun 5, dan saya jujur saja sampaikan pada saat ini ke Bapak dari Indomaret, saya belum meneruskan rekomendasi ini karena ada persoalan ini Pak. Nah, nggak tahu perkembangannya sudah pamit. Kan jelas itu. Bapak dulu TSD-nya di dusun mana? Dusun 5 Pak. Cuman pada saat penyetakan dari awal itu, jadi yang buat surat Saya tanya dulu. Bapak minta dusun 5. Bapak menerima rekomendasi di kepala desa dusun berapa? dicetaknya dusun 1. Enggak, Bapak langsung betul dari situ. Kemarin itu saya tidak lihat juga Pak, langsung kita masukkan ke dokumen. Oh, enggak. Pada saat pengecekan di desa, nah baru Itulah namanya Pak. Makanya kan bisa juga terburu-buru kita berinvestasi Pak. Investasi itu kan saya bilang 3 aspek itu harus dipenuhi. Pak Yuswari bilang ini sudah memenuhi syarat yang di pasal 7 peraturan bupati ini. Kalau sudah Bapak penuhi, saya yakin tidak akan jadi persoalan masyarakat ini. Kalau memang sudah apa yang dikeluarkan oleh rekomendasi desa diteruskan oleh rekomendasi kecamatan ke dinas perdagangan dan operasi. Izin Pak. Ya, silakan. Kami memang tidak berani Pak merubah dari dusun 1 menjadi dusun 5 ketika administrasi itu sampai ke kantor camat kan gitu. Itu kami teruskan aja Pak. Dusun 1 itu anggota saya juga dusun 1. Kalau kami buat juga dusun 5 nanti ada masalah kan? Nah, kami teruskan. Jadi kenyataannya Jadi pada waktu itu Bapak nggak tahu bahwa dusun 1 itu tidak layak. dusun 1 Pak memang tidak layak Pak. Terus kalau saya sampaikan ke kemarin, Bukan, maksud saya kalau di dusun 1 itu tidak mungkin di dusun 1.
Dusun 1 itu tengah kampung Pak. Makanya ini jadi persoalan juga Pak Camat. Jadi maksud saya gini, Pak Camat kan meneruskan rekomendasi nih. Rekomendasi dari desa itu dusun 1. Pak Camat meneruskan bahwa rekomendasi kecamatan ke dinas koperasi itu adalah yang sesuai dengan dibuat rekomendasi desa. Sementara dalam bayangan Pak Camat tahu nih bahwa dusun 1 ini tidak layak, sangat tidak layak. Mestinya Pak Camat konfirmasi ke kepala desa. Izin Pak, Nah, saya klarifikasi. Saya jujur saja Pak, sore itu saya pulang rapat dari Bangkinang, itu yang mau ditandatangan berkas sudah banyak. Jadi memang saya kalau tempatnya itu dusun 5 saya tahu Pak, karena saya orang Kuala Pak. Saya pernah menjadi kepala desa di Kuala Pak. Itu dusun 5 Pak, tapi saya di narasi ini saya nggak perhatikan itu dusun 1 ke dusun 5, itu maksud saya Pak. Oh, yang buat stafnya Pak Camat. Saya tentu meneruskan yang dari desa kan begitu Pak. Nah setelah masalah ini sudah mencuat, kepala desa Palu sudah memperbaiki dusun 5 kan begitu. Saya sampai hari ini tidak saya tanda tangan berkas ini Pak, karena ini bermasalah kan begitu. Perbaikannya ya. Iya. Itu Pak jadi Izin Bang, silakan Pak Josari. ini lah dari awal keliru dan keliru kita. Ini komisi pengawas harus berfungsi nih, harus dicek. Camat tidak bisa karena berkas tebal, saya teken apa, itu tidak harus ditumpah. Ya sudah dulu, saya belum selesai. Pendaka inilah kalau diikuti pasal 7 ini, sepanjang jalan lintas Pekanbaru Bangkinang, desa Rumbil Ribu Panjang, Sungai Pinang, Kelurahan Tiris, itu kan sepanjang jalan. Kenapa didusun? Kenapa di tengah dusun? Aneh loh. Tahu saya berdebatkan seperti itu. Saya Pak, setinggi apapun yang mau saya teken, saya cek Pak. Menurut ketentuan, ini harus dari sini. Kalau keliru, turun serta kita Pak. Ini kalau ini keliruan. Izin Pak. Jadi pengawas sudah, ya. Ini tentu kita tinjau kembali nih Pak. Kalau dari awalnya tidak benar, tidak berdasarkan aturan, tentu kita tinjau kembali. Kita tidak menolak investasi, ya Pak ya. Tapi ikut aturan ini, setiap para pihak tidak akan keberatan. Begitu. Terima kasih. Kita hargai juga orang mau berinvestasi kita cukup, tapi aturan bermain bukan kita ikuti. Gitu Pak Camat ya. Saya pikir jangan lagi kita berdarurat seperti itu. Apalagi alasannya kita. Baik. Saya pikir tak perlu klarifikasi Pak Jus ya. Tak perlu ya. Ini kan masukan Bapak Camat. Nantinya ke depan kalau sudah walaupun menumpuk dokumen tetap dibaca. Jadi kalau staf sudah Bapak percaya, karena persoalan hukum itu tidak bisa bicara persoalan kita tidak membaca lagi. Jadi ini sekedar masukan ke Pak Camat. Baik. Pak, Saya tanya. saya ada yang mau saya sampaikan. Silakan, silakan. Mungkin ini yang juga akan menjadi perhatian buat kita semua. Apapun keputusan kita tentang ini, saya masih memikirkan yang akan terjadi yang akan ke depan. Misalnya begini Pak, saya ambillah saya contohnya, saya punya uang banyak misalnya, saya punya tanah, saya bangun seperti Indomaret di situ. Saya pakai sistem manajemen, tidak kerjasama nih Pak, saya sendiri misalnya saya sanggup kelola, pakai sistem kelola keuangan elektronik. Saya punya aplikasi misalnya bisa bayar kredit di segala macam. Tanah saya sendiri, saya orang Palu. Saya buat persis Indomaret. Indomaret kan ciri khasnya udah jelas. Saya buat Cililai, Abu Karimah. Bagaimana Pak? Apakah saya dilarang juga? Ini mohon, ini harus jadi perhatian ke depan. Kenapa demikian? Di Palu itu Pak, di pinggir jalan itu karena saya mantan kepala desa Palu. Tidak berapa orang yang orang Kuala punya tanah di situ. Orang Jakarta, orang Pekanbaru, orang Medan, mereka akan investasi di situ Pak. Akan menyampaikan, akan mencari orang Kuala yang mau bekerja sama dengan mereka sebagai tameng usaha mereka. Kami tidak keluarkan rekomendasi atau bagaimana? Ini yang perlu kami pertanyakan. Salahkah kami meneruskan? Atau kami teruskan dan kami buat rekomendasi salah? Namanya juga modern yang punya orang Kuala. Mohon penjelasan. Baik. Jadi
dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dibuat, sebetulnya harus disampaikan oleh Pak Dinas Perdagangan sebetulnya. Kita harus tahu beneran di persoalannya. Kalau izin yang model nomor yang reguler itu, ini namanya izin besar. Karena perusahaan dia, namanya PT Indomarko, punya risiko tinggi sehingga dia wajib izinnya sampai rekomendasi desa, kecamatan sampai di daerah. Kalau franchise, sebetulnya tidak sampai di tangan camat, Pak. Betul nggak, Pak Sumendi? Baca di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kita saja yang membuat yang franchise sampai di daerah, sampai di kabupaten boleh buka Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Nah, berhubungan yang disampaikan Pak Bukhari, sebetulnya sosialisasi kita ini belum masih sampai ke daerah. Persoalan perizinan, seperti sudah dikatakan Pak Sofian. Pak Sofian tadi menyampaikan, kalaulah seandainya ini diterapkan semuanya, ini pasti akan menambah pendapatan namanya retribusi daerah. Maka kemarin kita sepakat di Dinas Pendapatan Daerah dan juga Dinas Perizinan, sudah kita tertibkan yang punya risiko tinggi yang besar, minimalnya modern ada dua, Indomaret atau Alfamart. Ini dalam bentuk modern ya, minimalnya modern. Berbeda memang Pak, dia punya usaha. Perusahaan dia ini sudah PKP, perusahaan kena pajak. Ada mekanisme yang berbeda. Maka itu kalau kita Pak Bukhari membuat minimarket seperti mereka, buat nanti kita sarankan nanti membuat usaha. Iya. Kalau punya Pak Camat ya silakan, nggak apa-apa. Yang disekat camat bukan Pak gurunya. Nggak apa-apa. Dan juga kebodohan saya juga ada di sini Pak. Karena juga kita tidak bikin peraturan. Karena tidak semuanya kami tahu, contohnya ini Pak. Rupanya sudah ada peraturan Menteri Perdagangan nomor sekian. Kenapa tidak dikirim ke kami kewajiban orang hukum? Terus kan di bawah karena lini sektornya kami di desa mana. Ini kami mohon terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau Permendak yang mau diklarifikasi itu tak bisa diklarifikasi. Permendak. Ya, izin Pak Bukhari, ada semua mahasiswa semua. Kita ada JDIH Kabupaten Kampar, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Apa namanya Pak, ulangi ya? JDIH Kabupaten Kampar, bukan situ yang ada. JDIH. Iya, jadi itu Pak. Jadi itu mungkin ada gitu kan, ada JDIH BPK segala macam. Cuman kan tidak terlalu sempurnanya, ada 92 perda dalam ini, ada 80 perbu. Nanti terus upload. Jadi Pak, Berarti kan make dua-duanya. jadi kan kalau dicari itu ada di situ, dan tidak semuanya kami upload karena harus izin pula dari dinas teknis. Kan nanti udah siap belum dinas teknisnya yang ngajuin. Kalau udah siap baru kami upload. Itu pimpinan. Izin koreksi sedikit. Berarti kan itu. Maksud saya itu tidak seperti itu. Ada peraturan daerah, ada perbu, ada undang-undang, ada peraturan menteri yang negeri, peraturan apa segala lah, namanya kojo kami di bawah. Kim suwe kami kok bacot kok. Ini kan itu yang tidak ada. Baik. Kami, WA kami. Oke. Baik, Pak Camat. Sebetulnya ada yang miskomunikasi saya. Kalau persoalan ini ya produk hukum ya. Kalau keinginan Pak Camat, sosialisasi produk hukumnya sudah disahkan. Baik itu perda, perbu, harus disosialisasikan oleh tingkat kecamatan. Kenapa? Usernya adalah kecamatan. Penggunanya tingkat kecamatan, sosialisasi ke desa dan masyarakat. Habis itu apapun dalam bentuk investasi, nanti kan Pak Camat. Apapun yang dalam bentuk investasi pasti berhubungan dengan kecamatan dan desa. Ini ketika ada persoalan baru nanti desa yang camat panggil. Iya kan? Nah, jadi oleh sebab itu, mis yang saya sampaikan, ini kalau Permendak ini kan belum disosialisasi karena memang drafting apanya baru diproses ya, masih diproses di dinas adalah sampaikan namanya perda-perda yang kita hasilkan baik oleh eksekutif, perda inisiatif dan DPRD, sampaikan ke tingkat kecamatan dan desa. Itu keinginan Pak Camat. Ya benar ya. Nah, kalau nanti perlu ini juga di briefing camat semuanya.
websitenya. Ada. Silakan. Nah, ini kan belum disampaikan, belum disampaikan. Saya sampai hari ini Nggak ada, makanya ini miss namanya. Ya, namanya itu namanya miss. Miss yang perlu nanti disambung kembali kalau yang miss yang kurang nyambung. izin pimpin. Saya berjumpa dengan Komisi 3 yang terhormat. Yes, lanjut. Jadi segala undang-undang saya terkait dengan peraturan perundangan karena memang ini yang saya peroleh pada Komisi 3, makanya saya menyampaikan ini. Kalau Kecamatan Tambang kami pinggir jalan Pak, lewat aja angin undang-undang itu sudah tahu kami. Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan yang jauh di ujung Kabupaten Kampar ini? Maksud saya itu Pak. Miskomunikasi. Tolong setiap peraturan perundangan surati kami tidak perlu ini dikasih ke kami. Kami kan lewat internet. Kami cari dari internet. Tapi surati kami kasih tahu. Camat saya Kabupaten Kampar, ini peraturan-peraturan baru. Itu penting bagi saya, bukan untuk tambang. Kalau tambang udah jago Pak. Masyarakat mereka masih betul tak. Yang ini oleh Kota Kampar yang di ujung situ itu Pak. Baik. Pak. Jadi miskomunikasi ini nanti coba diluruskan kembali. Saya pikir kita nanti berbicara substansi lagi ya.